Tetap sekali bisa. Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati. Sebelumnya perkenalah kami penasihat hukum terdakwa Rocky Rimardo menyampaikan terima kasih pada Ketua Majelis, Hakim beserta anggota dan juga panitera perkara ini yang penuh kesabaran memimpin jalannya persidangan. Walaupun proses pemeriksaan saksi banyak diwarnai perdebatan, kearifan Majelis Hakim selaku pemimpin sidang membuat martabat peradilan menjadi terjaga. Perjalanan sidang seperti ini merupakan bukti kecintaan semua pihak dalam mengungkapkan kebenaran dalam perkara ini. Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana terhadap terdakwa Rocky, sebagaimana telah disampaikan penuntut umum di muka persidangan yang lalu, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2023, sekarang tibalah saatnya giliran kami penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan. Tentunya nota pembelaan ini bukanlah suatu yang hendak membela kesalahan terdakwa agar bebas di luar pertimbangan-pertimbangan hukum, akan tetapi merupakan suatu ikhtiar hukum agar sebelum Majelis Hakim yang mulia memberi putusan telah mendapatkan keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatu atas dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum. Jadi, nota pembelaan ini adalah salah satu alat peradilan dengan tujuan untuk membantu Majelis Hakim yang mulia agar sampai pada suatu keyakinan, dan dengan keyakinan tersebut kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan secara benar, adil, dan baik bagi terdakwa serta masyarakat. Dalam dakwaan alternatif, satu, unsur barang siapa, bahwa unsur ini belum dapat dikatakan terpenuhi atau gugur dengan sendirinya apabila unsur lain dalam pasal yang disangkakan terhadap seorang terdakwa tidak terpenuhi. Memang benar, yang dijanjikan subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Rocky Rimardo. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah terdakwa dapat dipersalahkan dalam perkara ini? Ini seharusnya yang menjadi kewajiban penuntut umum membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa. Maka untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masih harus dibuktikan secara material. Hal ini selaras dengan tujuan hukum acara pidana kita adalah mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, yaitu kebenaran material atau kebenaran sejati. Apakah terdakwa ini mempunyai kesalahan atau tidak? Bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum. Jelas, seseorang tidak dapat diterima pertanggungjawabnya jika memang itu tidak mempunyai kesalahan. Dalam hukum pidana yang mengajarkan seseorang tidak dapat pidana jika tidak ada kesalahan. Berdasarkan pertimbangan dan asas hukum di atas, unsur ini tidak dapat dikatakan serta-merta terpenuhi karena unsur-unsur itu merupakan satu kesatuan dengan unsur lainnya. Oleh karena itu, pada nota pembelaan ini kami akan membahas secara detail apakah terdakwa ini benar-benar terbukti di muka persidangan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Atas hal demikian, terdakwa melakukan pembelaan diri atau notwir yang menurut pasal 49 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau Ehrbarkeit atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Pembelaan terpaksa atau notwir merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen melawan hukum dari perbuatan orang yang membela dirinya. Selanjutnya, suatu hal yang sangat penting adalah apakah perbuatan terdakwa maksudnya sama sebagaimana dakwaan penuntut umum, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dengan kesengajaan, di mana kesengajaan harus ada hubungan antara pikiran dan intelektual terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Kami dan terdakwa tidak menaruh kekhawatiran sedikit pun dan oleh peradilan apapun yang akan dihadapkan kepada terdakwa tidak akan mengubah suatu fakta bahwa terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam surat tuntutan penuntut umum. Kami penasihat hukum meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi hanya didasarkan kepada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika,
norma hukum, aspek filosofis, dan aspek sosiologis yang akhir dari kesemuanya itu berpulang kepada pertanggungjawaban kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha